Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lydia Agus Prasari, Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 231614201101, mahasiswa Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi. Kali ini saya akan menjelaskan 6 materi rangkuman kewarganegaraan. Materi pertama yaitu dasar pemikiran dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Menurut M. Nukman Sumarto, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas untuk sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang semuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analisis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Materi kedua ada dasar historis, yuridis, dan sosiologis kewarganegaraan. Dasar historis yaitu di Indonesia, pendidikan kewarganegaraan pertama kali didirikan oleh organisasi pergerakan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan keinginan untuk menjadi negara yang merdeka. Yang kedua ada dasar yuridis. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia lahir sebagai hasil dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan kebijakan pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Dan yang ketiga ada dasar sosiologis. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Dinamika dan tantangan kewarganegaraan. Sebagai warga negara muda, mahasiswa harus memahami, menyadari, dan berpartisipasi. Apa saja dinamika perubahan dalam memajukan iptek yang mempengaruhi pendidikan kewarganegaraan. Semua aspek kehidupan, termasuk perilaku warga negara, terutama siswa, dipengaruhi oleh era globalisasi yang ditandai oleh kemajuan teknologi informasi yang cepat. Perilaku warga negara dapat dikategorikan menjadi positif dan negatif. Pendidikan kewarganegaraan harus mendorong warga negara untuk mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara. Sebaliknya, pendidikan kewarganegaraan harus melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Selanjutnya ada materi yang ketiga, konsep dan urgensi identitas nasional. Identitas adalah tanda atau petanda yang membuat Anda berbeda dari orang lain. Identitas biasanya berlaku untuk entitas yang sifatnya pribadi atau personal. Sebagai contoh, orang dikenal dengan nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan atribut lainnya, yang umumnya disebut identitas diri. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus berusaha untuk memiliki identitas nasional agar negaranya dapat dikenal dan dibedakan dari negara lain. Identitas ini juga berlaku untuk negara sebagai persekutuan hidup dan organisasi kekuasaan. Konsep dan urgensi identitas nasional. Misalkan bahwa beberapa bentuk identitas diri seperti ID, surat izin mengemudi, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa merupakan tanda pribadi. Nomor induk wajib pajak atau NPWP adalah identitas penting lainnya yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia saat ini. Setiap warga negara yang memiliki penghasilan wajib memiliki NPWP untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak. Dasar historis, yuridis, dan sosiologis identitas nasional. Yang pertama, dasar historis. Dalam masa kebangkitan nasional tahun 1908, orang Indonesia mulai menyadari bahwa mereka adalah bangsa yang sedang dijajahi oleh negara lain. Ini adalah momen di mana identitas nasional Indonesia muncul. Yang kedua ada dasar yuridis. Identitas nasional Indonesia mencakup hal-hal seperti bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, lambang Garuda, Pancasila, bendera merah putih, dan lagu kebangsaan Indonesia. Dan yang ketiga, dasar sosiologis. Memulai perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun memulai pembentukan insentif seperti kemerdekaan, hubungan budaya, komunikasi, dan interaksi telah membentuk identitas nasional. Selanjutnya ada materi keempat, dinamika dan tantangan identitas nasional. Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini
Yang pertama, hilangnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan kebangsaan dan bernegara, seperti kurangnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan lainnya. Yang kedua, ada nilai-nilai Pancasila yang belum menjadi acuan dalam sikap dan perilaku sehari-hari, seperti perilaku jalan pintas, tidak disiplin, malas, merokok di tempat umum, dan membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme telah memudar, yang berarti bahwa orang lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih bangga dengan prestasi bangsa asing daripada prestasi bangsa sendiri, lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri. Dan yang keempat, lebih menyukai lambang dan simbol asing daripada lambang dan simbol bangsa sendiri, dan lebih suka menyanyikan lagu musik asing daripada musik negara sendiri. Materi yang kelima, konsep dan urgensi integritas nasional. Sebuah negara bangsa selalu berusaha untuk menyatukan keanekaragaman penduduk agar mereka memiliki rasa persatuan, keinginan untuk bersatu dan bersedia membangun kesejahteraan bersama. Integrasi nasional dapat dipahami dari dua perspektif, terminologi dan etimologi. Pengertian etimologi integrasi nasional berarti mempelajari asal-usul kata pembentukannya. Etimologi adalah bidang mempelajari asal-usul kata, sejarahnya, dan perubahannya. Jenis-jenis integritas. Jenis-jenis integritas ada 3. Yang pertama, integritas politik. Ada 2 dimensi dalam integritas politik, vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal berkaitan dengan hubungan antara elit dan massa, baik antara pengikut elit politik atau antara penguasa dan rakyat. Dimensi horizontal berkaitan dengan massa, teritoris, daerah, suku, umat beragama, dan golongan masyarakat di Indonesia. Yang kedua, integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti bahwa daerah saling bergantung satu sama lain dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Hal ini dilakukan dengan menghapus menghilangkan hambatan-hambatan yang menghambat hubungan antar daerah, seperti peraturan, standar, dan praktik yang dibuat bersama yang kemungkinan keterpaduan ekonomi. Dan yang terakhir ada integritas sosial budaya. Proses penyesuaian berbagai masyarakat menjadi satu kesatuan dikenal sebagai integritas ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain-lain dapat menjadi komponen yang tersebar luas. Kesediaan untuk bersatu dengan orang dari berbagai kelompok sosial budaya seperti suku, agama, dan ras juga disebut integritas sosial budaya. Selanjutnya, materi yang ke-6, landasan integrasi nasional. Yang pertama, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Soroyo, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yaitu yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit. Struktur kemaharajaan berpusat di satu tempat, konsentris. Pertama adalah wilayah inti kerajaan, yaitu Pulau Jawa dan Madura, yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Konsentris kedua adalah wilayah di luar Jawa yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom yang disebut pancanegara dan pesisiran. Yang kedua, model integrasi kolonial. Disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda Baru sepenuhnya dicapai pada awal abad 20 dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Integrasi model kolonial ini tidak mampu menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia, tetapi hanya untuk bermaksud menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial. Yang ketiga, integrasi nasional Indonesia merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka pada tahun 1945, diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa khususnya pada diri orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etis pemerintahan kolonial Belanda dengan mendirikan organisasi-organisasi pergerakan.
Yang kedua ada perkembangan integrasi Indonesia. Faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah yang pertama adanya ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Contohnya, ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu untuk melawannya. Sekian penjelasan materi dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi mempunyai 2 fakultas. Yang pertama Fakultas Kesehatan dan yang kedua Fakultas Sosial. Di Fakultas Kesehatan mempunyai 7 program studi, yaitu Administrasi Rumah Sakit, Farmasi, Gizi, S1 Keperawatan, Profesi Nurse, D3 Kebidanan, dan D3 Keperawatan. Sedangkan di Fakultas Program Studi Sosial ada Administrasi Publik, Akuntansi, dan Hukum. Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi.